Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuh. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih ila yaumi liqaihi, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman. Kita bersyukur kepada Allah dan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Allah dekatkan kita kepada bulan Ramadan. Semoga kita bisa memiliki niat yang tinggi, memiliki amal saleh, memiliki ketakwaan dan juga tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah barakallahu fikum. Kita membahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita bahas bab turunnya wahyu, awal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wahyu itu turun, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka mendapati mimpi-mimpi yang kemudian kejadian. Mimpi-mimpi yang kemudian menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau suka untuk bersemedi di Gua Hira. Kemudian turun wahyu, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayat pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian jamaah, kita sudah pelajari bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Zammiluni, zammiluni." Selimutilah aku, selimutilah aku. Kemudian ibunda Khadijah bertanya, "Ada apa wahai suamiku?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, menceritakan hal yang baru saja terjadi. Pembahasan kita saat ini jamaah yaitu kaitannya setelah turunnya wahyu ini, kita mengambil pelajaran bagaimana subhanallah ibunda Khadijah radhiyallahu anha menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri yang salihah, istri yang membantu suami, istri yang menjadi panutan seluruh istri-istri. Beliaulah ummahatul mukminin yang pertama. Beliaulah wanita yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang ditakdirkan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani awal-awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut, beliau bersegera turun dari Gua Hira. Sekarang namanya Jabal Nur. Disebutnya sekarang Jabal Nur. Jamaah, Nabi Muhammad takut turun dari Jabal Nur. Turun dari Gua Hira. Kemudian ke rumahnya dalam keadaan takut. Disebutkan bahwa ketika malaikat Jibril alaihi salam menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril ini memeluk Nabi Muhammad dalam keadaan sangat-sangat dipeluk. Padahal ketika itu sedang bukan maksudnya saya ingin menyebutkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun wahyu kemudian beliau keringat, tapi bukan di waktu itu ya, itu di waktu yang lain. Jamaah barakallahu fikum. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketakutan dan beliau berkeringat. Bagaimana beliau bergemetar ketakutan di hadapan Jibril alaihi salam. Dalam keadaan takut, Nabi Muhammad turun, kemudian ibunda Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Nabi Muhammad.
Ibunda Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kain dan juga dengan tubuhnya radhiyallahu anha. Jamaah barakallahu fikum. Setelah Nabi menceritakan apa yang baru terjadi, lihatlah Ibunda Khadijah berkata dengan kata-kata yang sangat-sangat indah. Kata-kata yang memotivasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang memang benar-benar telah terjadi, telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata dusta, bukan pujian dusta, bukan omongan abal-abal, tapi ini omongan yang langsung masuk di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan yang diterima dengan baik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan yang menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibunda Khadijah berkata, "Kala wallahi la yukhzikallahu abadan." Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Ini bukan perkataan yang diada-ada, yang dibuat-buat oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bukan kata-kata memuji atau menenangkan atau menyenangkan tanpa ilmu, tapi ini perkataan berlandaskan dengan ilmu. Karena Ibunda Khadijah radhiyallahu anha telah mendengar, telah mengetahui bagaimana kisah kecil, kisah remaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibunda Khadijah radhiyallahu anha mengetahui bagaimana hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau berkata, "Innaka la tasilur rahim." Sesungguhnya engkau wahai suamiku senantiasa menjalin tali silaturahmi. Enggak dibuat-buat. Tapi karena Khadijah memang tahu bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalin silaturahmi dengan seluruh keluarganya. Berbuat baik dengan seluruh keluarganya, mendatangi seluruh keluarganya, menyapa dan membantu seluruh keluarganya. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Wa tahmilu al-kil wa taqsibul ma'dum wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq." Engkau wahai suamiku memberi orang yang enggak punya. Engkau membantu orang yang membutuhkan bantuan. Engkau selalu menjunjung tinggi kebenaran. Engkau memudahkan orang yang kesusahan. Engkau memuliakan tamu wahai suamiku. Bukan pilih-pilih tamu, tapi memuliakan tamu. Jamaah barakallahu fikum. Ini perkataan indah dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bukan perkataan muji tanpa ilmu, tapi ini perkataan yang menenangkan, berlandaskan kenyataan, berlandaskan ilmu dan pengetahuan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jamaah, orang yang baik itu gak bakal sia-sia. Betul gak? Orang baik itu gak bakal sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Balasan kebaikan itu pasti juga kebaikan. Ibunda Khadijah melihat hidupnya Nabi Muhammad sangat-sangat baik, gak mungkin kemudian dibalas sama Allah dengan keburukan, gak mungkin. Maka beliau menyebutkan kata-kata indah ini. Kemudian jamaah barakallahu fikum, gak cuman ngomong Ibunda Khadijah, tapi beliau juga langsung bergegas menuju kepada sepupunya Waraqah bin Naufal. Kemudian membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah bin Naufal dan menyebutkan bagaimana kejadian yang telah terjadi. Bukan cuman ucapan, tapi beliau berbuat membantu suaminya. Jamaah barakallahu fikum, maka Ibunda Khadijah ini adalah suri tauladan bagi kaum muslimin, wabil khusus kaum muslimat, bagi para wanita. Lihatlah
Ibunda Khadijah ketika mendapati suaminya lagi galau, ketika mendapati suaminya sedang takut, beliau menyenangkan suaminya. Maka ini hendaknya yang dilakukan seluruh istri. Melihat bagaimana perangai yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini loh yang dibuat oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi Waraqah bin Naufal, kemudian Waraqah bin Naufal berkata, sungguh aku akan menolongmu kalau aku masih hidup, sungguh aku akan membantumu kalau kaummu akan mengeluarkanmu. Tapi kemudian Waraqah bin Naufal wafat terlebih dahulu. Di manakah tempatnya Waraqah bin Naufal? Nabi SAW langsung diimani oleh Waraqah bin Naufal. Dan Nabi SAW bersaksi bahwa Waraqah bin Naufal berada di surga. Sebagaimana di dalam riwayat disebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "La tasubbu Waraqah fa inni ra'aitu lahu jannah au jannatain." Janganlah kalian mencela Waraqah, sesungguhnya aku melihatnya berada di satu kebun atau dua kebun di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Khadijah sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Waraqah." Bahwa Khadijah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Waraqah. Maka Nabi menjawab, "Qad ra'aituhu fa ra'aitu alaihi thiyaban bidan fa ahsibuhu law kana min ahli an-nar lam yakun alaihi thiyabun bid." Ketika ditanya sama Ibunda Khadijah, Nabi Muhammad menjawab, "Aku sungguh telah melihat Waraqah bin Naufal dan aku melihatnya menggunakan pakaian warna putih, dan kalau dia pakai pakaian warna putih gak mungkin termasuk dari ahli neraka. Ini ahli surga." Jamaah barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, "Absartuhu fi butnanil jannah." Aku melihat Waraqah ibn Naufal berada di tengah-tengah surga. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian disebutkan, innal mar'ata salihah laha atharun fi najahid dakwah. Wanita salihah itu memiliki sebab yang sangat-sangat besar dalam suksesnya sebuah dakwah. Wanita itu punya sebab yang sangat-sangat besar dalam proses suksesnya dakwah. Dakwahnya siapa? Suaminya. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sebaik-baik wanita untuk sebaik-baik manusia. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Khadijah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah ini membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi, beliau banyak memberikan waktunya untuk saudara-saudaranya. Khadijah tidak mengeluh dan beliau membantu kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau sudah biasa berbuat baik untuk keluarganya, maka dia sanggup untuk berbuat baik lebih kepada keluarganya dan kepada orang lain ketika menjadi nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah biasa berbuat baik. Dan itu dibantu terus sama Khadijah radhiyallahu anha. Didukung terus sama Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini kita bahas Khadijah, jamaah. Oleh karenanya
Orang sukses itu biasanya dibantu dengan istrinya yang sukses. Dengan apa? Giat, memotivasi, memberikan semangat. Bukan kemudian mau berbuat hal yang positif ditunda-tunda, dihalang-halangi dan yang semisalnya. Maka lihatlah wanita salihah, lihatlah kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat besar perhatiannya kepada umatnya. Beliau hidupnya untuk akhirat. Beliau hidupnya untuk dakwah. Dan istri beliau mendukung. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kita bahas bagaimana Nabi Muhammad SAW menepati janjinya untuk Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Ata Jibrilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atatka ma'aha ina'un fihi idam aw ta'amun fihi syarab. فإذا هي أتتك فقر عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها بيت في الجنة من قضب لا ضخب فيه ولا نصب." Bahwa Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Khadijah datang kepadamu membawa nampan yang di atasnya ada makanan atau minuman. Apabila dia Khadijah datang kepadamu, wahai Rasulullah, maka sampaikanlah kepada istrimu ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam untuknya dan aku juga menyampaikan salam untuknya dan Allah telah memberikan untuknya surga." Subhanallah. Di balik perjuangan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, dari Jibril alaihi salam, dan sudah mendapatkan stempel ahlus surga. Subhanallah. Jamaah barakallahu fikum. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Khadijah setelah wafatnya. Kata Ibunda Aisyah, "Ma girtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma girtu ala Khadijah." Aku enggak pernah cemburu kepada salah seorang istri Nabi seperti cemburuku kepada Khadijah. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Nabi ini sering menyebutkan Ibunda Khadijah dan Khadijah, sering menyebutkan kebaikan-kebaikan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. وَرُبَّمَا ذَهَبَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَقَائِكِ Khadijah. Dan bahkan terkadang Nabi SAW menyembelih kambing itu kemudian dipotong-potong, dibagikan kepada para fuqara atas nama sedekah untuk Khadijah radhiyallahu anha. فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِمْرَأَةٌ إِلَّا Khadijah. Sampai-sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada suaminya, seperti seakan-akan gak ada wanita lain selain Khadijah ya wahai suamiku. Kok sering disebut namanya? Kok masih sampai sekarang itu nyembelih kambing untuk Khadijah, sedekah untuk Khadijah? Maka apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innaha kanat wa kana li minha walad. Wahai Aisyah, itu sudah lalu, gak usah cemburu sama orang sudah meninggal. Dan sesungguhnya Khadijah punya kelebihan. Aku punya anak-anak dari Khadijah. Dan Nabi SAW gak punya anak dari yang lainnya. Ada dari Maryah Al-Qibtiyah meninggal waktu kecil. Tapi dari Aisyah, dari Hafsah, dari Zainab, dari Safiyah, Nabi Muhammad SAW gak punya anak dari mereka. Sedangkan dari Fatimah radhiyallahu anha ada Al-Qasim, ada Abdullah, ada Ummu Kulthum, ada Zainab, ada Fatimah, ada Ruqayyah. Punya 6 anak dari
Khadijah radhiyallahu anha. Jamaah barakallahu fikum. Sampai-sampai menunjukkan cintanya Nabi Muhammad, begitu cintanya beliau kepada ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kalau datang seorang wanita bernama Halah bintu Khuwailid, kemudian bicara ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tersenyum. Ingat sama suaranya Khadijah radhiyallahu anha. Kalau saudara-saudari kadang suaranya sama, Pak, kadang kalau ditelepon kok sama, ini siapa? Ini kakaknya apa adiknya, ya enggak? Ya, ini Halah bintu Khuwailid, saudarinya Khadijah binti Khuwailid. Kalau bicara ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini senyum, ingat ke istrinya. Karena begitu miripnya suara Halah dengan Khadijah. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian setelahnya, yaitu kaitannya dengan sudah sunnatullah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa yang dibawa oleh utusan-utusan Allah ini pasti didustakan oleh orang-orang pada zamannya dan setelahnya. Sebagaimana ketika turunnya wahyu, kemudian Nabi Muhammad datang kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal berkata, "Wa yukhrijunak." Mereka akan mengeluarkanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awa mukhrijihum?" Apakah mereka akan mengeluarkanku? Ini sudah sunnatullah. Kalau orang berdakwah, terutama yang disebutkan di sini adalah Nabi. Nabi ketika berdakwah dimusuhi oleh kaumnya sendiri, dimusuhi oleh saudaranya sendiri, dimusuhi oleh kaumnya sendiri, oleh warga kampungnya sendiri. Sampai-sampai ketika Hudaybiyah, ketika Sulhul Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Kenapa orang-orang Quraisy ini menggangguku dari dakwahku? Bukankah kalau mereka menginginkan kemuliaan, kalau mereka menerima dakwahku, kemuliaan ini kembali ke mereka karena aku Quraisy. Tapi kenapa malah Quraisy yang mengganggu dakwahku?" Tapi sudah sunnatullah. Nabi diusir sama kaumnya sendiri. Maka perkataan Waraqah bin Naufal ini sama dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat 56 tentang kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Ketika kaumnya Nabi Lut alaihi salam berkata, menjawab panggilan Nabi Lut alaihi salatu wassalam, "Keluarkanlah keluarga Lut, keluarkanlah Lut dan juga keluarganya, sesungguhnya mereka orang-orang yang sok suci." Dan juga kaumnya Syuaib, "Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin." Ketika orang-orang dari kaumnya Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wahai Syuaib, sungguh kami akan mengeluarkanmu dan orang-orang yang beriman kepadamu kecuali kalau engkau kembali kepada agama kita." Nabi Lut diusir, Nabi Syuaib diusir. Bahkan di dalam surat Ibrahim ayat 13 disebutkan, "Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa uha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin." Dan orang-orang kafir itu berkata kepada utusan-utusan Allah. Ini kalau tadi kita membahas Nabi Lut, membahas Nabi Syuaib, ini di surat Ibrahim disebutkan orang-orang kafir seluruhnya, mereka kepada seluruh nabi mereka pasti mengusir nabi mereka. "Lanukhrijannakum min ardina." Sungguh kami akan usir kalian dari negeri kami.
aw la ta'udunna fi millatina, kecuali kalian kembali kepada agama kakek nenek moyang kami. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi-nabinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan orang-orang yang zalim. Kemudian jamaah barakallahu fikum, yang kaitannya juga dengan awal mula turunnya wahyu adalah ada namanya fatratul wahyi, yaitu masa tenggang. Jadi wahyu itu enggak langsung turun. Disebutkan setelah turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nabi ini enggak dapat wahyu lagi beberapa lama. Ada sampai yang mengatakan 2-3 tahun enggak dapat wahyu lagi. Tapi ini riwayat dhaif, riwayat lemah, dan dibatalkan oleh para ulama-ulama ahlu sirah dan ulama yang lainnya. Jamaah barakallahu fikum, tapi benar kalau antara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan ayat setelahnya itu jeda. Gak langsung sehari, gak langsung beberapa jam, gak langsung 2 hari dapat, tapi ada jedanya. Berapa lama? Disebutkan dalam pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam, beberapa hari. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika enggak dapat wahyu lagi, beliau ini galau, beliau ini stres. Sampai-sampai naik di atas gunung untuk loncat bunuh diri, tapi ditahan sama malaikat. Ini riwayat dhaif, maudhu', tidak ada yang benar. Ya. Kemudian jamaah, kenapa kok ada jeda? Apa hikmahnya dari jeda itu? Disebutkan oleh para ulama, wa kana dzalika liyadhhaba ma kana sallallahu alaihi wasallam wajadahu min ar-ruh wa liyahsul lahu at-tashawwuq ila al-'aud. Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini rasa takutnya hilang. Kemarin kan waktu dapat wahyu takut, dipeluk keras sama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Iya. Jamaah, jadi rasa takutnya itu hilang. Takut itu kan, kalau kita takut, punya rasa takut, dengan waktu itu kan akan menghilang, betul ya? Jadi kalau ada waktu tenggang, maka takutnya Nabi Muhammad ini pudar. Kemudian rindu untuk ketemu wahyu. Jadi takutnya hilang, rindunya timbul, kemudian datang wahyu lagi. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Naam, ini kaitannya dengan turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah, pembahasan setelahnya yaitu kaitannya dengan dakwah secara pelan-pelan. Dakwah secara pelan-pelan diawali dengan turunnya ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Jamaah, ayat ini membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ayat ini berkata, wahai orang yang berselimut, wahai orang yang tidur, wahai orang yang tenang-tenang, wahai orang yang nyantai. Sekarang sudah hilang, sudah enggak ada waktunya tidur, sudah enggak ada waktunya nyantai, sudah enggak ada waktunya tenang. Kemudian dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qum, bangunlah.
Bukan waktunya tidur, bangun. Bukan waktunya istirahat, bangun. Bukan waktunya tenang, bangun. Qum fa'anzir. Bangun untuk apa? Berdakwah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rabbaka fakabbir. Kepada Tuhanmu besarkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah cuman kepada Allah. Gak ada yang sebesar dengan Allah. Gak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang perlu dimalukan untuk mendakwahkan agama Islam. Wa rabbaka fakabbir. Muliakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir. Dan juga bajumu bersihkanlah. Maksudnya adalah, kata para ulama, dengan akhlakmu berdakwahlah. Nabi SAW sudah Allah berikan fitrah dengan akhlak yang mulia. Maka risalah kenabian itu gak bakal sempurna disampaikan kecuali dengan sempurnanya akhlak. Wa thiyabaka fatahhir. Nabi SAW berdakwah dengan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Warrujza fahjur. Dan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang haram, kesyirikan-kesyirikan, hal-hal yang tidak boleh yang engkau tinggalkan, tinggalkanlah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kebiasaan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam istilah kalau dalam ilmu al-qawaid al-fiqhiyah disebutkan an-niyah, niat itu artinya niat itu tufarriqu bainal ibadati wal 'adah wa tufarriqu bainal ibadati ba'daha bi ba'din. Niat itu adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kebiasaan mandi. Mandinya untuk apa? Bersih, kebiasaan. Tapi ada mandi ibadah. Mandi habis, mandi dalam keadaan najis besar. Ini kan harus dengan niat. Kalau enggak niat enggak sah. Betul kan? Jadi niat itu tufarriqu bainal ibadati wal 'adah. Yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Wa tufarriqu bainal ibadati ba'dihha bi ba'din. Dan juga membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini mandi besar. Mandi besarnya niatnya apa? Karena dalam hadas besar, atau karena sunnah hari Jumat, atau karena sunnah Idul Fitri, atau karena sunnah mau berihram, mau umrah, atau sunnah karena mau haji, atau sunnah karena mau wukuf, atau sunnah karena mau mabit di Mina. Ini semuanya ibadah dan semuanya mandi. Tata caranya semuanya sama. Tapi apa yang membedakan antara macam-macam mandi ini? Niat. Maka niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Warrujza fahjur. Allah perintahkan Nabi Muhammad meninggalkan kesyirikan dan kemaksiatan. Kalau dulu itu fitrah. Nabi Muhammad kenapa enggak mau menyembah patung? Fitrah. Allah jaga Nabi Muhammad SAW. Sekarang warujza fahjur. Jangan sembah patung. Niatnya kenapa? Ibadah kepada Allah. Allah melarang menyembah patung. Bisa dipahami jamaah? Nah. Kemudian Nabi SAW setelah turunnya ayat ini, beliau mulai mendakwahkan Islam. Sebelumnya beliau tidak mendakwahkan Islam. Tapi kemudian Waraqah bin Naufal masuk Islam. Beliau belum mendakwahkan. Setelah ada ya ayyuhal muddatsir, barulah Nabi Muhammad mendakwahkan Islam. Maka orang pertama yang masuk Islam siapa jamaah? Kalau wanita pertama yang masuk Islam siapa? Khadijah. Kalau manusia, siapapun dia, apapun kredibilitasnya, apapun jabatannya, siapa yang pertama masuk Islam? Siapa jamaah? Hah? Abu Bakar? Atau Ali atau siapa?
Wallahu a'lam. Yang manusia pertama kali masuk Islam adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi turun dari Gua Hira, Nabi cerita kepada Ibunda Khadijah di atas kasurnya bahwa turun kepadanya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama kali mendengarkan wahyu dari lisan Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah, dan yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Jamaah barakallahu fikum. Maka Khadijah ini bukan saja wanita pertama yang masuk Islam, tapi manusia pertama yang masuk Islam. Naam, jamaah barakallahu fikum. Maka wanita pertama, bahkan manusia pertama yang masuk Islam adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan yang pertama kali solat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam Mu'in as-Sirah, sebuah hadis yaitu bahwa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril ini wudu dan dilihat oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad wudu seperti wudunya Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril salat, dilihat diperhatikan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau salat. Kemudian Nabi Muhammad pulang dan mengajarkan Ibunda Khadijah wudu seperti wudunya Jibril dan salat seperti salatnya Jibril. Ini pada salah satu riwayat. Ya. Naam. Jadi dalam sejarah ini juga ada beberapa riwayat, wallahu a'lam bissawab. Adapun riwayat yang lebih sahih wallahu a'lam, salat itu pertama kali diwajibkan ketika Isra Mi'raj. Ya. Tapi ada enggak riwayat bahwa salat itu diwajibkan di awal Islam? Ada. Disebutkan oleh Ibnu Hisham. Naam. Kemudian setelahnya yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha, ketika Nabi sudah mendakwahkan kul ya ayyuhal muddatsir, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendakwahkan ya ayyuhal muddatsir, bukan kul ya, enggak ada kulnya. Subhanallah. Saya ingat dulu pernah ngetawain temen baca ya ayyuhal muddatsir pakai kul. Dan itu temen ya. Kadang kalau ngingat yang lucu itu, kok bisa ya ayyuhal muddatsir itu pakai kul. Padahal cuman ya ayyuhal muddatsir. Padahal santri bertahun-tahun mondok. Yang dibaca ya ayyuhal muddatsir kok pakai kul. Subhanallah, kok barusan saya pakai kul. Jamaah barakallahu fiikum. Kemudian yang masuk Islam setelahnya adalah sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Umur beliau ketika masuk Islam masih anak kecil, sepupu Nabi, berada di rumah Nabi, umur beliau 10 tahun. Dan disebutkan Ali bin Abi Thalib adalah orang ketiga yang salat. Pertama Nabi Muhammad, kedua Ibunda Khadijah, ketiga Ali bin Abi Thalib. Maka ini fadilahnya Ali bin Abi Thalib, subhanallah. Sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diambil sama Nabi Muhammad, diasuh sama Nabi Muhammad dalam rangka Nabi Muhammad ini apa? Balas budi kepada pamannya yang sudah nganyomi beliau ketika masih kecil. Ketika beliau dewasa punya uang, diminta anaknya Abu Thalib untuk dirawat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilahnya Ali bin Abi Thalib, subhanallah. Kecilnya di rumahnya Ibunda Khadijah, di rumah Rasulullah, dan masuk Islam pertama. Setelah itu yang masuk Islam adalah Zaid bin Harithah.
Zaid bin Harithah ini budaknya Nabi Muhammad yang kemudian dibebaskan, yang kemudian bahkan diambil anak, bahkan nasabnya diganti dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun ayat larangan merubah nasab. Jamaah juga ingin saya sampaikan di sini adalah larangan merubah nasab. Merubah nasab hukumnya haram. Saya punya anak yatim di pondok. Kemudian anak yatim di pondok ini saya ganti namanya. Nama dia misalnya Fulan bin Iqbal. Ini haram hukumnya. Bin Iqbal ini haram hukumnya. Tapi kalau saya bilang julukanmu adalah Fulan Iqbal, boleh. Ada sebuah donatur di Indonesia punya sekitar 30 pesantren 5 tahun 7 tahun yang lalu. Satu orang punya 30 pesantren, Pak. Pondoknya ini 30 semuanya gratis. Dia punya murid puluhan ribu atau ratusan ribu mungkin, wallahu a'lam. Tersebar di seluruh Indonesia. Dan murid-muridnya semuanya menggunakan nama si donatur ini. Ini ngerubah nasab atau ngasih julukan? Julukan. Bedakan ngerubah nasab sama ngasih julukan. Saya dalam hal ini agak berbeda dengan beberapa ustadz kita yang mengatakan nggak boleh. Saya nama Iqbal, istri saya Bu Iqbal. Nggak boleh merubah nasab. Julukan, siapa mau merubah nasab? Iya nggak? Nggak ngerubah akte, nggak ngerubah namanya di kakak. Tetap namanya dengan bapaknya. Tetap kalau ditanya bapakmu siapa? Nggak jawab saya. Namanya siapa? Bu Iqbal. Nggak apa-apa. Sama kayak orang Arab, kebiasaannya apa? Julukannya dengan nama anak lakinya. Dengan nama anak lakinya. Di sini dengan nama anak pertama. Laki ataupun perempuan. Julukan atau merubah nasab. Masa bapak bin anaknya? Kan nggak mungkin. Sama juga ada namanya Muhammad Al-Hanafi. Muhammad ibn Al-Husain. Ada anaknya Ali bin Abi Thalib, tapi bukan dari Fatimah. Bukan dari Fatimah. Maka biar nggak sama, biar orang nggak ngiranya itu Husain bin Abi Thalib atau anaknya Husain bin Abi Thalib, maka disebutnya Muhammad Al-Hanafi. Dinisbatkan kepada ibunya. Bukan Muhammad ibn Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Paham jamaah? Apa hukum menisbatkan kepada ibu? Apa hukum merubah nasab gak ke bapak tapi ke ibu? Haram. Tapi kalau menjadikan julukan dengan nama ibu, gak apa-apa. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Ini pendapat yang lebih yang saya ikuti. Bukan yang saya buat, siapa saya kan gitu. Yang saya ikuti ya. Nah, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini subhanallah, beliau ini seorang anaknya orang kaya, anaknya pemimpin kabilah dari luar Mekah yang kemudian bapaknya ini umrah atau haji, kemudian anaknya ini hilang. Dan anaknya ini kemudian menjadi budak dan dibeli sama Khadijah. Sama Khadijah diberikan kepada suaminya sebagai budak. Anak kecil jadi budak. Dicari sama bapaknya sama pamannya, dapat. Oh, ternyata anaknya ini yang bernama Zaid bersama seseorang namanya Muhammad bin Abdullah. Didatangi ke Nabi Muhammad SAW, kemudian orang tuanya ini bukan mau ngambil langsung ngambil. Ini anakku, enggak. Dia orang kaya, saya beli. Ini anak saya. Ini bukan budak, enggak boleh dijadikan budak. Ini anak saya. Saya ambil dengan saya beli. Zaid bin Harithah enggak mau. Sampai bapaknya sama pamannya ini bilang, "Wahai Zaid, apakah kamu memilih jadi budak daripada menjadi anak merdeka? Apakah kamu lebih milih dengan orang asing daripada dengan ayahmu sendiri?"
Maka Zaid bin Harithah berkata, demi Allah, aku nggak pernah dapetin orang yang akhlaknya sebagus dengan Muhammad bin Abdullah, dan nggak mungkin aku milih orang lain daripada Muhammad bin Abdullah meskipun ayahku sendiri. Subhanallah. Begitu indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian yang masuk Islam setelah Khadijah, setelah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah adalah anak-anak wanita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Mereka lah yang pertama kali masuk Islam. Maka subhanallah, di bawah atap rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga yang seluruhnya masuk Islam. Keluarga pertama yang beriman kepada Allah adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, rumahnya Nabi Muhammad adalah tempat pertama diturunkannya wahyu setelah di Gua Hira. Ketika Nabi di rumahnya turun ayat ya ayyuhal muddaththir. Kemudian di rumah itu pula wanita pertama segera masuk Islam, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Di rumah itu pula pertama kali dilaksanakannya salat, dan di rumah itu pula pertama kali berkumpul orang-orang kaum muslimun, yaitu Khadijah, Ali dan juga Zaid bin Harithah. Di rumah itu pula kemudian anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera masuk Islam, mengikuti jejak bundanya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Mereka ini 4 anak wanita yang sudah melihat setiap hari bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ayahnya mengaku menjadi nabi, gak didustakan sama anaknya. Karena betul-betul ayahnya ini orang yang luar biasa akhlaknya, luar biasa amanahnya. Beda sama anaknya orang lain. Terkadang, bapakku yang ngono, ya kan? Ini enggak. Mereka berempat ini, wah ayahku memang orang amanah. Dan mereka berempat ini meniru ibundanya yang segera masuk Islam. Ketika ibunda mereka segera masuk Islam, maka mereka juga segera masuk Islam. Jamaah barakallahu fikum. Dan di bawah atap rumah Nabi Muhammad SAW terkumpullah orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendakwahkan dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjut setelahnya tentang kisah Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wabillahi taufik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, meridhai kita, memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dan memberikan kepada kita istiqamah dan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا